Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sheila Khalida dengan NIM akhir 41. Di sini saya akan mempresentasikan terkait LMS yang sudah saya susun berdasarkan modul ajar yang sudah saya selesaikan sebelumnya. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan. Jadi di sini dibuka dengan bagian pendahuluan berupa ajakan siswa untuk belajar bersama. Kemudian di sini saya menyediakan bahan ajar yang dapat digunakan siswa untuk sebagai panduan atau materi yang digunakan pada pertemuan 1 maupun pertemuan 2. Kemudian ada pembagian kelompok sebelum masuk pembelajaran. Nah, kelompok ini akan digunakan pada pertemuan 1 dan pertemuan 2. Pembagian kelompok ini menggunakan fitur pemilihan, jadi nanti siswa memilih sendiri ingin berada di kelompok berapa, lalu setelah siswa mensubmit pilihannya, akan langsung muncul daftar kelompok masing-masingnya. Jadi nanti kelompok satu siapa saja, kelompok dua anggotanya siapa saja itu akan terlihat setelah siswa mensubmit pilihannya. Kemudian di sini ada ruang virtual menggunakan Google Meet yang disediakan ketika pembelajaran tatap muka itu tidak memungkinkan, maka akan dilakukan pembelajaran secara daring. Kemudian pertemuan satu konsep gerak benda dan GLBB yang di GLB yang dimana saya juga menyertakan tujuan pembelajarannya, lalu ada kehadiran, kemudian ada video pembuka pertemuan satu, yaitu ada video contoh video GLB dan GLBB. Kemudian karena saya ini menggunakan forum diskusi, siswa diminta untuk menjawab 3 pertanyaan berdasarkan video yang telah mereka tonton. Kemudian ada kuis pembuka di pertemuan satu yang dimana kuis ini digunakan untuk uh, mengetahui pengetahuan awal siswa. Kemudian kita masuk ke materi intinya, yaitu apa yang akan kita pelajari. Pertama, saya menggunakan diskusi bersama AI. Saya menyediakan permasalahan di sini. Kemudian siswa diminta untuk mendiskusinya secara berkelompok dan menggunakan bantuan AI untuk menjawab permasalahan tersebut. Kemudian LKPD untuk percobaan GLP di pertemuan satu. Selain melakukan percobaan, siswa juga diminta untuk melakukan simulasi di pet movement. Di sini juga saya sudah menyertakan link pad-nya, kemudian saya juga menyertakan petunjuk kegiatannya. Lalu selanjutnya ada pengumpulan untuk laporan hasil percobaan di pertemuan satu. Kemudian ada refleksi yang dimana di sini siswa diminta untuk menjawab 3 pertanyaan refleksi, lalu dikumpulkan di forum yang sudah saya sediakan. Lalu ada penugasan di rumah, yang dimana penugasan ini akan dibahas pada awal pertemuan 2, itu terkait dengan pengamatan gerak di lingkungan sekitar. Lalu kita masuk ke pertemuan 2, yaitu ada materinya itu GLBB dan percepatan dan rekayasa gerak. Saya juga menyatakan tujuan pembelajarannya, lalu ada presensi, kemudian ada diskusi dari tugas pertemuan satu yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian sama dengan pertemuan satu, ada video pembuka di pertemuan dua, yaitu ada video berakselerasi dari diam, lalu ada video dari pesawat yang lepas landas. Sama dengan pertemuan satu tadi, siswa juga diminta untuk mengisi forum diskusi untuk menjawab 2 pertanyaan yang sudah saya sediakan. Lalu jika di pertemuan satu tadi siswa melakukan percobaan sederhana, di pertemuan dua siswa ini melakukan proyek mini tentang uji kendaraan gerak GLBB yang akan diluncurkan pada lintasan miring. Kemudian sebelum melakukan percobaan proyek mini tadi, siswa diminta untuk mengeksplorasi digital. Jadi siswa ini berlatih dulu dengan simulasi PET, kemudian saya juga sudah menyertakan petunjuk penggunaannya, lalu siswa diminta untuk membuat grafik. Kemudian di sini saya menyediakan ELKPD untuk proyek mini GLBB. Kemudian bedanya ELKPD pada pertemuan 1 dan pertemuan 2 ini adalah di pertemuan 2 ini terdapat peer review yang dimana digunakan untuk menilai atau memberikan umpan balik kepada teman yang sedang berpresentasi. Jadi kelompok lain yang sedang berpresentasi dinilai oleh kelompok lain yang tidak berpresentasi, tidak presentasi. Kemudian ada pengumpulan laporan hasil percobaan dari pertemuan 2. Kemudian untuk penutup dan refleksinya ini menggunakan kuis formatif dari sumber daya dari LMS-nya ini. Kemudian ada refleksi dan self assessment, yang dimana untuk ketika dibuka refleksi dan asesmennya itu tampilannya seperti ini. Jadi seperti ini. Kemudian setelah ini ada pertanyaan terkait apakah saya sudah paham atau ragu-ragu atau belum paham dengan materi yang sudah diajarkan. Nah, mungkin sekian presentasi dari LMS milik saya. Selanjutnya saya akan mereview salah satu LMS milik teman kelompok saya, yaitu milik Winda Kurnia.